Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Perjalanan Keabadian. Kali ini adalah sebuah kisah daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah radhiyallahu an. Pada waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukan ke Tabuk. Ada beberapa orang tertinggal atau tidak mengikuti beliau dalam pertempuran tersebut. Sebagian besar memang orang-orang yang tertuduh sebagai kaum munafik. Mereka ini berjumlah sekitar 80 orang. Ada juga sejumlah sahabat yang tidak memperoleh tunggangan dan perbekalan untuk berangkat. Seperti kelompok sahabat yang dipimpin Abdullah bin Ma'qil al-Muzani. Termasuk juga 10 orang dari Bani Mukrin. Mereka ini datang kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa memberangkatkan mereka, baik kendaraan atau perbekalan. Mereka pulang dengan berlinang air mata, karena tidak bisa menyertai beliau berjihad. Namun demikian, ada 6 atau 7 sahabat lainnya yang tertinggal karena berbagai alasan yang tidak tepat, namun mereka menyadari kesalahannya ini. Antara lain adalah Abu Lubabah. Setelah beberapa hari beliau berlalu sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya meninggalkan Madinah menuju Tabuk. Abu Lubabah beserta 3 atau 2 dalam riwayat lainnya, temannya menyadari kesalahannya. Mereka menyesal, tetapi tidak mungkin untuk mengejar atau menyusul pasukan tersebut. Abu Lubabah, kita di sini berada di naungan pohon yang sejuk, hidup tentram bersama istri-istri kita. Sedang Rasulullah beserta kaum muslimin sedang berjihad, sungguh celakalah kita. Tak habis-habisnya mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka yakin bahwa bahaya akan menimpa karena ketertinggalannya ini. Untuk mengekspresikan penyesalannya ini, Abu Lubabah berkata kepada kawannya, "Marilah kita mengikatkan diri ke tiang masjid. Kita tidak akan melepaskan diri kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Teman-temannya Aus bin Kudzam, Tha'labah bin Wadi'ah, dan Mirdas atau tanpa Mirdas pada riwayat 2 orang temannya menyetujui usulan ini. Mereka tetap terikat pada tiang tersebut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, kecuali ketika mereka akan melaksanakan sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk dan masuk ke masjid, beliau berkata, "Siapakah yang diikat di tiang-tiang masjid itu?" "Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak menyertai engkau berjihad ya Rasulullah," kata seorang sahabat. Mereka berjanji tidak akan melepaskan diri kecuali jika Tuhan yang melepaskannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, "Aku tidak akan melepaskannya sampai saat ada pertempuran lagi." Suatu hari menjelang subuh, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Salamah. Tiba-tiba beliau tertawa kecil. Ummu Salamah heran dengan sikap beliau ini dan berkata, "Apa yang kau tertawakan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Abu Lubabah dan teman-temannya diterima tobatnya," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menerima wahyu, yakni di surah At-Taubat ayat 102, yang menegaskan diterimanya tobat mereka yang berdosa karena ketertinggalannya menyertai jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berkata, "Bolehkah aku memberitahukan kepada Abu Lubabah ya Rasulullah?" "Terserah engkau saja," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berdiri di depan pintu atau jendela kamarnya yang memang menghadap masjid dan berkata, "Hai Abu Lubabah, bergembiralah karena telah diampuni dosamu, telah diterima taubatmu," kata Ummu Salamah.
Mereka bergembira, begitu juga dengan para sahabat yang berkumpul di masjid untuk salat subuh. Mereka ingin melepaskan ikatan Abu Lubabah dan teman-temannya, tetapi Abu Lubabah berkata, "Tunggulah sampai datang Rasulullah dan melepaskan sendiri ikatanku." Nabi SAW masuk masjid dan melepaskan sendiri ikatan-ikatan mereka. Pagi harinya Abu Lubabah dan 3 teman-temannya menghadap Nabi SAW sambil membawa harta yang dipunyainya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami. Sedekahkanlah atas nama kami dan tolong mintakan ampunan bagi kami." Nabi SAW bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta sedikit pun berkaitan dengan penerimaan taubat ini." Tetapi tak lama berselang, Nabi SAW menerima wahyu surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan agar beliau untuk menerima sedekah dari Abu Lubabah dan teman-temannya dan mendoakan mereka. Beliau melaksanakan perintah ayat tersebut dan itu membuat Abu Lubabah dan teman-temannya menjadi lebih gembira dan tentram hatinya. Riwayat lain menyebutkan peristiwa Abu Lubabah mengikatkan diri di tiang masjid Nabi bukan berkaitan dengan perang Tabuk, tetapi dengan perang Bani Quraizah. Setelah berakhirnya perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab, karena pasukan kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya diporak-porandakan oleh angin dan badai waktu subuh, Nabi SAW dan kaum muslimin segera kembali ke Madinah. Angin dan badai tersebut sebenarnya adalah pasukan malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Dan di waktu zuhur, Jibril yang menjadi pimpinan pasukan malaikat menemui Nabi SAW sambil berkata, "Ya Muhammad, mengapa engkau meletakkan senjata sedangkan kami belum meletakkan senjata? Serulah mereka untuk menuju Bani Quraizah, dan kami akan berada di depanmu. Akan aku guncangkan benteng mereka dan aku susupkan ketakutan di hari mereka." Bani Quraizah adalah kaum Yahudi di Madinah yang terikat perjanjian damai dan kerjasama dengan Nabi SAW dalam piagam Madinah. Tetapi ketika terjadi pengepungan Madinah oleh pasukan kafir Quraisy dan sekutunya, mereka justru berpihak pada pasukan musuh dan memasok kebutuhan makanannya. Mereka juga berencana menyerang penampungan kaum wanita dengan mengirim seorang mata-mata terlebih dahulu. Untung saja berkat keberanian bibi Rasulullah SAW, yakni Safiyah binti Abdul Muthalib, mereka membatalkan rencananya itu. Safiyah berhasil membunuh mata-mata tersebut dan mengelindingkan mayatnya ke arah pasukan Bani Quraizah yang siap menyerang. Karena itu mereka beranggapan bahwa ada pasukan muslim yang menjaga para kaum wanitanya, padahal sama sekali tidak ada. Segera saja Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menyerukan panggilan jihad. "Siapakah yang tunduk dan patuh, janganlah melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraizah." Dalam kondisi baru tiba pulang setelah mempertahankan diri dari pengepungan kaum kafir Quraisy dan sekutunya selama 1 bulan, ternyata tidak mudah mengumpulkan seluruh pasukan. Karena itu Nabi SAW memerintahkan agar mereka yang telah siap, walau dalam kelompok yang kecil, agar segera berangkat. Kelompok demi kelompok akhirnya berkumpul dan tempat Bani Quraizah ketika telah menjelang waktu Isya, dan pada saat itulah mereka melaksanakan sholat asar sesuai perintah Nabi SAW. Kaum muslimin melakukan pengepungan selama beberapa hari lamanya, dan akhirnya pemimpin Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad, mengirim utusan kepada Nabi SAW sebagai tanda menyerah diri. Tetapi mereka juga meminta Nabi SAW mengirim Abu Lubabah untuk melakukan pembicaraan dan mendengar pendapatnya. Abu Lubabah memang sekutu terbaik kaum Yahudi Bani Quraizah sebelum Islam datang. Bahkan saat itu harta kekayaannya dan anak Abu Lubabah ada yang masih tinggal
di wilayah kaum Yahudi tersebut. Dan ternyata dalam situasi yang seperti itu Nabi SAW memenuhi permintaan mereka. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng dan perkampungan Bani Quraisyah, mereka mengeluh-elukan dirinya. Para wanita dan anak-anak menangis di hadapannya. Hal itu membuat Abu Lubabah terharu dan merasa kasihan. Ka'ab berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" Begitulah kata Abu Lubabah. Tanpa sadar ia memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya, isyarat bahwa mereka akan dihukum mati. Mungkin karena suasana yang dilihatnya atau rasa kedekatannya selama ini yang membuat ia bersikap seperti itu. Tetapi seketika itu ia menyadari apa yang dilakukannya, dan sama artinya bahwa ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Tanpa bicara apa-apa lagi ia berlari keluar, bukannya kembali menghadap Nabi SAW, tetapi menuju Masjid Nabawi dan mengikatkan dirinya di tiang masjid, sembari bersumpah tidak akan pernah memasuki Bani Quraisyah dan juga tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Nabi SAW sendiri yang melepaskannya. Begitulah kisah dari Abu Lubabah, sahabat Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.